Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tanggapan resmi dari Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, terhadap film dokumenter berjudul Pesta Babi yang dibuat oleh Dandi Laksono, Victor Mambor, dan timnya. Jadi Indonesia mau sembunyi di mana? Ini kan zaman teknologi, kasihan. Macam saya bilang, Mama Yasinda Mawen itu saja, mereka punya permainan bodoh itu. Di Timor Leste juga mereka lakukan hal yang sama. Tapi waktu itu sosial media tidak ada, jadi mereka bisa rapi, sembunyi kejahatan mereka. Tapi sekarang di Papua tidak akan sembunyi kejahatan mereka. Mereka bunuh warga sipil, lalu bilang TPN yang bunuh. Ini kan permainan paling biadab. Jadi ingat ya, Prabowo, Anda mau sembunyi di mana? Anda tidak akan sembunyi. Zaman ini beda. Keterlibatan tentara dalam proyek pangan dan energi di Papua memakai dalih bahwa ancaman terhadap negara kini tak hanya perang secara militer, tapi juga melalui pangan dan energi. Kementerian Pertahanan pun terlibat karena proyek ini dianggap operasi militer selain perang. Jadi tugas kamu adalah menjaga sumber cadangan pangan nasional. Proyek ini menambah panjang alasan mempertahankan kehadiran tentara di Papua dalam 60 tahun terakhir. Saat ini, jumlah tentara Indonesia di Papua mencapai 56.000 personel, atau ada satu tentara untuk setiap 100 orang Papua. Bandingkan dengan rata-rata nasional, di mana hanya ada satu tentara untuk 696 penduduk Indonesia. Itu belum termasuk polisi. Artinya, satu orang Papua dijaga lebih banyak senjata dari rata-rata penduduk Indonesia. Penolakan kehadiran markas-markas militer terjadi di sejumlah tempat di Papua. Tak hanya karena trauma dan ketakutan, juga karena mengambil tanah-tanah adat. Salah satu alasan mengapa militer terus ditambah di Papua, karena masih ada perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM selama 50 tahun terakhir. Tapi kekuatan militer OPM diperkirakan hanya 1.430 personel dan 360 pucuk senjata. Selebihnya, mereka menggunakan senjata tradisional. Dengan demikian, kekuatan tentara dan polisi di Papua 58 kali lebih besar dari gerilyawan Organisasi Papua Merdeka. Sebagian tentara berada di garis depan pertempuran, tapi sebagian besar lainnya terlibat operasi non-tempur menjaga proyek pemerintah dan investor swasta. Baik perusahaan maupun markas militer, keduanya mengambil hutan setelah memasang patok. Alat berat mulai bekerja untuk membangun markas militer. Kehadiran markas militer mengkhawatirkan warga yang pernah mengalami trauma. Salah satu operasi militer paling berdarah adalah Operasi Wibawa untuk memenangkan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1969. 643 orang tewas dipaniai, lalu disusul 4.146 korban tewas antara tahun 1977 hingga 1978. Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 orang menjadi pengungsi pada tahun 2025. Dan nyaris tak diberitakan media-media Jakarta. Jumlah pengungsi terbesar tercatat di Nduga yang mencapai 20.000 jiwa. Banyak di antaranya yang sedang hamil. Seratusan ribu pengungsi di Papua saat ini jauh melampaui jumlah yang mengungsi ke Papua Nugini tahun 1984, yaitu 10.000 orang karena menghindari operasi militer. Film Pesta Babi dan tanggapan terhadapnya sekali lagi menunjukkan betapa kompleksnya isu Papua. Satu sisi melihatnya sebagai upaya advokasi hak asasi manusia, sisi lain melihatnya sebagai bagian dari narasi politik yang sensitif. Apa pendapat Anda? Apakah film dokumenter seperti ini membantu memperjelas fakta atau justru memperkeruh situasi? Ketik fakta jika menurut Anda kebenaran harus terus diungkap dari berbagai sudut. Ketik damai jika Anda berharap ada solusi damai untuk Papua. Ketik analisis jika Anda ingin kita bahas lebih dalam di video berikutnya. Manuskrip Papua. Selamat siang kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Atas nama Panglima dan rakyat bangsa Papua pada hari ini, tanggal 28 Mei tahun 2026, kami akan menyampaikan pesan edukasi dan juga pengalaman-pengalaman tentang film dokumenter. Jadi pertama, kami apresiasi Saudara Dandi Laksono dengan Saudara Victor Mambor dengan tim UPI dan Wotok, juga beberapa teman-teman tim dari stakeholder pembuatan film dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Pesta Babi. Kami beri apresiasi
yang sedalam-dalamnya, karena film itu bagian dari edukasi untuk menyampaikan dan juga advokasi dari sisi media. Jadi di sini ada kata-kata yang digunakan oleh semua insan di dunia, biasanya itu bilang media advokasi media. Jadi wartawan-wartawan, media-media itu bukan sembarang, mereka itu melakukan suatu investigasi dan advokasi. Jadi hasil investigasi media itu meliput untuk diketahui oleh masyarakat secara global apa yang terjadi di suatu tempat, suatu wilayah. Misalnya pelanggaran HAM, juga genocide atau konflik bersenjata seperti di seluruh dunia dan juga termasuk Papua. Begitu. Jadi film ini memberikan pengetahuan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Jadi sebenarnya buka celah dalam mereka, kejahatan mereka. Jadi mereka malu sehingga mereka mulai meneror orang-orang yang mau menonton bareng nobar itu, nonton bareng. Termasuk Mama Yasinta Mawen itu juga bagian dari infiltrasi atau teror secara mental dan psikologis, sehingga Mama itu tadinya dia bilang mendukung penolakan PSN di Merauke, tapi kemudian di Pelintir itu kan sangat kelihatan. Jadi kebusukan tentara polisi Indonesia di Papua itu bukan baru, dari tahun 1963. 1 Mei mereka mulai invasi Papua Barat, itu terjadi sampai hari ini, kelakuan mereka busuk ini. Begitu. Jadi sekali lagi terima kasih saudara-saudara yang buat film dokumenter, tapi kami perlu sampaikan di sini bahwa perlu diketahui oleh kelayak rakyat secara global bahwa film dokumenter bukan baru dibuat ini, tapi pernah. Film dokumenter berikutnya itu waktu penyanderaan di Mapinduma, itu telah dibuat oleh Mike Davis. Dia adalah wartawan senior SBS Australia. Dan sekarang dia menjadi kuasa hukum, dia membuka satu firma hukum di Australia dan advokasi tim kerja Papua Merdeka di Australia. Dia pernah ke Timika, ke Ndugama, ke Likuali, ke Titus Murib di Laga, di Dugama, Silas mereka, dia wawancara mereka. Itu bagian dari advokasi dan investigasi oleh media SBS World News Australia, pernah lakukan, pernah disiarkan di berita-berita SBS. Itu advokasi pertama tentang kejahatan Prabowo di Mapinduma, di mana Prabowo menggunakan helikopter palang merah, sewa orang barat turun untuk tembak masyarakat kami di sana. Ini kan semua fakta hukum ini ada. Jadi Prabowo mau menyangkal apa? Indonesia mau menyangkal apa? Kejahatanmu ini kan semua orang tahu, di data. Begitu, diinvestigasi, sudah kumpulkan data lebih banyak. Begitu. Tapi rakyat Indonesia ini memang saya bilang konyol sudah. Karena memilih orang jahat ini jadi presiden. Makanya sekarang dia tekan rakyat habis-habisan. Dia bilang efisiensi anggaran. Itu justru memiskinkan rakyat. Tidak sadar itu. Sebaiknya Prabowo ini harus kasih turun dari presiden. Rakyat Indonesia kalau cerdas, karena ini kejahatan dia tunjukkan. Dia melindungi para investor, pengusaha-pengusaha ini menghancurkan alam-alam bukan di Papua saja, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, semua sedang terjadi. Di Maluku, di NTT, semua sedang dilakukan. Bahkan di Jawa pun, tanah-tanah masyarakat dirampas. Saya tahu, di Jawa justru, jahat tentara polisi turun itu kan, kasihan masyarakat, rumahnya dibongkar, macam itu terjadi juga. Begitu, hormat. Jadi film berikutnya itu McDavid yang bikin film dokumenter itu tentang penyanderaan di Mapinduma, kejahatan Prabowo semua diceritakan dalam film itu. Kemudian terakhir McDavid dia direkrut oleh Nick Messer dan Fernand Alberyoku, dia ke Jayapura wawancara. Itu juga dia umumkan.
di berita SBS World News. Kamu lihat di situ arsipnya. Bisa lihat di arsip. Oke. Yang berikut banyak orang melakukan investigasi. Yang berikut tadi itu tahun 1966, 67 McDavid lakukan. Kemudian tahun 2007 itu kami melakukan investigasi juga itu oleh Dominic Brown dengan Sally. Itu mereka tinggal di Tinggi Nambu dengan Goliath Tabuni, lalu mengumumkan berita tentang penyiksaan di Tinggi Nambur, disiarkan oleh Asian Human Rights Commission berkantor di Hong Kong. Semua ini jadi contoh itu penyiksaan tentara polisi lakukan terhadap masyarakat di Tinggi Nambur itu. Jadi Dominic dengan Gelera tinggal 1 bulan di Tinggi Nambur bersama Panglima Goliath Tabuni dengan pasukannya. Mereka merekam jejak semuanya, cerita apapun dilakukan. Mereka rela makan ubi setiap hari tinggal di hutan. Mereka tinggal di Inggris, orang-orang yang tinggal di negara maju. Tapi mereka bilang, kami ingin menderita dengan orang Papua untuk mendukung kampanye advokasi, media advokasi tentang investigasi tentang kejahatan Indonesia. Mereka lakukan, berhasil. Itu 2007. Dan kami wawancara Yusak Pagage di Rumah Sakit Rabepura dalam film itu. Film itu Dominic Brown yang umumkan. Pero Paradise, Forgotten, Pero Paradise itu atau Forgotten. Film judulnya Forgotten. Oke. Kemudian kami juga baru-baru yang baru saja banyak orang masuk investigasi. Banyak profesor datang. Lihat saja National University, Australia National University. Itu ada satu profesor, John Brightway, pernah datang di Wamena, investigasi, interview semua orang, Dewan Adat, TPN, masyarakat, semuanya. PDPK, Dewan Presidium Papua, semua diwawancara. Lalu mereka bawa bikin jurnal akademik di Universitas Nasional Australia. Banyak hal sudah dilakukan. Kemudian baru-baru pada bulan tahun 2023 dan 2024 kami lakukan investigasi melalui film dokumenter yang disiarkan oleh Kristo dengan Ketsi. Itu 2 kali di sana. Pertama kami umumkan tentang pengungsi dan bom. Kemudian kedua kali melengkapi film itu dengan bukti-bukti wawancara almarhum Panglima Lamek Tablo dengan pasukannya, juga Panglima Nanias Madi Mimin dengan pasukannya, juga Panglima Enos Olkawim dengan pasukannya. Semua itu lengkap, bisa ikuti. Jadi Indonesia mau sembunyi di mana? Ini kan zaman teknologi. Kasihan. Macam saya bilang, Mama Yasinda Mawen itu saja mereka punya permainan bodoh itu di Timor Leste juga mereka lakukan hal yang sama. Tapi waktu itu si media sosial media tidak ada, jadi mereka bisa rapi sembunyi kejahatan mereka. Tapi sekarang di Papua tidak akan sembunyi kejahatan mereka. Mereka bunuh warga sipil lalu bilang TPN yang bunuh. Ini kan permainan paling biadab. Jadi tentara polisi ini saya bilang real teroris. Indonesian military and police are real terrorists in the world. Mereka adalah benar-benar teroris di seluruh dunia. Jadi dunia ini Indonesia tipu mereka baik. Para mereka ini teroris, afiliasi dengan ISIS, dengan Hamas teroris, Houthi teroris, ini Hezbollah teroris, Iran teroris. Ini Indonesia. Ini kurang ajar. Jadi kita bukan bikin film dokumenter ini bukan satu, banyak. Kamu sembunyi di mana Indonesia? Anda mau sembunyi di mana? Mati. Kasihan. Kami percaya dan berjuang, maka tetap merdeka. Dan perang itu bunuh orang. Orang Kristen Alkitab di gereja itu 10 firman Tuhan mereka baca sebelum khotbah. Itu bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini. Tapi kami punya iman tersendiri bahwa membunuh orang Indonesia yang jahat, pencuri, itu Tuhan tidak hukum kami. Itu bukan dosa. Ingat ya, itu bukan dosa. Itu kemuliaan. Karena kita membunuh penjahat yang mau datang merusak ciptaan karya Tuhan di atas tanah Papua dan membunuh umat ciptaannya, umat Tuhan, orang Papua, orang asli Papua. Maka TPN wajib membersihkan. Siapapun wajib membersihkan para hama-hama ini.
para hamawereng, para tikus-tikus busuk ini yang datang di Papua. Begitu. Tidak ada kompromi. Kami akan kompromi hanya orang Indonesia yang mendukung Papua merdeka. Mereka layak mendapatkan tempat di Papua setelah merdeka. Saya lihat di Vanuatu, di Solomon Island, di Fiji, di Papua Nugini, di Port Moresby. Sebelum merdeka orang-orang Cina sudah di sini, membangun di sini, mendatangkan ekonomi. Ya, mereka dihargai oleh masyarakat di Pasifik. Pemerintah maksudnya, karena mereka investasikan, membantu pelayanan bagian ekonomi untuk orang Melanesia di Pasifik. Begitu. Hormat. Jadi ingat ya, Prabowo, Anda mau sembunyi di mana? Anda tidak akan sembunyi. Zaman ini beda. Banyak kali saya sampaikan, beberapa wartawan tanya saya, ada pejuang saya sampaikan, bahwa Prabowo, orang Jakar ini mereka pilih, itu justru bagus, karena tindakan Prabowo itu akan mendukung Papua merdeka lebih cepat. Mereka bilang, nggak, bagaimana itu? Prabowo mendukung Papua merdeka lebih cepat. Ya, dia punya kebodohannya. Dia akan tunjukkan mengirim pasukan banyak untuk membuat pelanggaran di Papua. Jadi apapun alasannya, kalau pelanggaran HAM-nya itu serius, ya saya bilang itu 3 krisis di Papua, human crisis, economic crisis, and development crisis. Itu berarti dunia ini tidak tinggal diam. Begitu. Dan TPN itu pagar negara. Bisa lihat video-video itu, adik perempuan Veronica Koman bicara itu. TPN-PP itu dipandang oleh masyarakat internasional, ada hukum internasional, mereka adalah tentara pembebasan. Jadi sekalipun Indonesia bilang teroris, KKP, KPK, segala macam, tapi mereka capek diri sendiri. Dunia internasional, masyarakat global itu mereka tidak sebodoh itu. Kenapa mengapa ada gejolak? Kenapa mengapa ada konflik? Kenapa mengapa ada berjuang untuk merdeka? Maka mereka akan mempelajari sejarah latar belakangnya. Ya, ternyata Indonesia masuk dengan cara yang tidak layak, dengan invasi militer, maka rampas hak kami, hak kemerdekaan kami, hak pemerintahan kami, hak rakyat kami, maka ya di situ ada menilai, begitu. Jadi Indonesia mau sembunyi di mana? Saya minta masyarakat progresif Indonesia, orang-orang berpendidikan, intelek, mendukung Papua merdeka, supaya kamu punya tempat untuk bisa bekerja di Papua setelah Papua merdeka. Begitu. Tapi kalau Anda antipati, saya akan berikan pesan kepada anak-anak saya untuk 100 tahun tidak boleh ada hubungan kerjasama dengan Indonesia. 100 tahun setelah Papua merdeka. Tidak ada hubungan diplomatik Indonesia 100 tahun setelah itu. Begitu. Setelah itu baru bikin undang-undang baru. Begitu. Jadi jangan main-main. Ingat ya, pasukan TPN, rakyat Papua, pejuang kota, semuanya ingat, dengar. Kami punya gunung-gunung banyak, hutan banyak. Jadi mereka mau kejar kami di mana, tentara polisi. Kami masih bisa menyelamatkan diri di gunung-gunung itu dan kita kembali bangkit lagi dan lawan, begitu. Jangan takut, mereka bilang operasi militer, nanti habiskan TPN dalam jangka waktu sekian, kirim 100.000 pasukan TNI Polri. Wah, saya bilang baby dog itu tentara Indonesia, Jawa, Makassar, Sulawesi. Kamu punya tahu perang di hutan, kami ini pemilik negeri, kami punya alam, kami tahu medan, kami tahu gunung, orang-orang yang kami melindungi kami. Anda masuk hutan, orang ada di sana namanya inimunia. Inimunia itu biasa kasih putar dia punya pikiran, dia bisa tinggal di hutan 1 minggu, 1 bulan, tapi 1 bulan. Tapi orang tunggu. Tapi Anda keluar dan Anda bilang, saya tinggal 1 hari saja. Begitu kami punya alam ini ada. Anda mau coba masuk, begitu. Oke, ini penting. Dari semua yang buat film ini kita beri apresiasi, film-film dokumenter apapun, termasuk wartawan. Kami beri apresiasi wartawan Yubi, wartawan Suara Papua, wartawan Suara Pembaruan, wartawan Katra, Suara Kom, semuanya. Tirto ID, itu Warta Plus, yang selalu muat berita tentang TPN, tidak pernah menulis KPK, KKP, teroris. Termasuk Jawa Pos. Ada 1 wartawan Jawa Pos, dia selalu investigasi, menulis benar. 1 wartawan saja. Pak, 1 wartawan. Dia orang Jawa Tengah. Tapi ingat ya, waktu kami mahasiswa itu kami dapat dukungan oleh LSM orang Indonesia Jawa itu 1 miliar setiap tahun selama kita kampanye di Yogyakarta. Saya tidak mau sebut. Ada orang Jawa mendukung kami, serius ada. Begitu. Ya Indonesia mau apa? Hormat. Itu karena mereka lihat demi kemanusiaan. Kemanusiaan yang
adil dan beradab. Indonesia punya undang-undang itu. Kita sejak ini kita hafal mati. Baru mereka melanggar undang-undang sendiri. Kalau Indonesia memang cerdas, undang-undang mereka itu kan menjamin hak kemerdekaan Papua dan penjajahan Indonesia di Papua harus dihapuskan. Sangat jelas definisinya, maknanya. Jadi bikin malu diri saya, biar undang-undang tidak laksanakan, melanggar undang-undangnya sendiri. Aduh, Indonesia ini memang maksudnya ya pemerintah yang arogan, yang militerisme ini. Militerisme ini harus dihapus. Ingat rakyat Indonesia, semua Bangki dan Kasrum Prabowo yang kriminal ini, watak kriminal ini. Begitu. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Semuanya kita semua. Wah, wah, wah.